Yang pertama ada konsep-konsep dasar teori tipe Myers-Briggs. Myers-Briggs tipe indikator atau MBTI berdasarkan pemikiran C.G. Jung tahun 1921 sampai 1971 berisi tentang persepsi, judgement, dan sikap yang digunakan oleh setiap tipe yang berbeda dari individu. Persepsi adalah kemampuan psikologis individu untuk sadar pada hal-hal, orang-orang, dan ide-ide. Judgement melibatkan berbagai cara untuk menyimpulkan apa yang telah dipersepsikan individu tersebut. Kalau orang berbeda satu sama lain ketika mempersepsikan sesuatu juga ketika melakukan judgement, maka perbedaan ini juga mempengaruhi minat, keterampilan, nilai-nilai, serta reaksi mereka. MBTI dibuat untuk mempelajari tipe kepribadian berdasarkan teori Jung. Teori Myers-Briggs menyimpulkan bahwa setiap individu mempunyai 4 macam modus utama untuk beroperasi, yaitu yang pertama, aliran energi kita. Ini mendefinisikan dari mana kita mendapat energi atau stimulus, apakah dari luar ekstrovert atau dari dalam introvert. 2. Bagaimana cara kita menerima informasi. Hal ini merujuk pada cara kita berinteraksi terhadap suatu informasi, apakah dengan kelima indera atau sensing, atau dengan intuisi atau intuitif. 3. Bagaimana cara kita memutuskan sesuatu. Ini merujuk pada cara bagaimana kita memilih sesuatu, apakah didasarkan logika, thinking, atau perasaan, feeling. 4. Gaya hidup sehari-hari adalah teori yang dikembangkan oleh Isabel Briggs Myers yang sebelumnya tidak terdefinisikan oleh Carl Jung. Apakah kita lebih suka terorganisir, terencana, dan lebih terjadwal, atau lebih suka fleksibel, lebih nyaman, dan terbuka, dan lingkungan santai? Pilihan atau dimensi dikotomi dari Myers-Briggs ada 4, yaitu yang pertama, extraversion atau introversion, atau AI, mencerminkan suatu orientasi terhadap dunia luar manusia dan benda maupun dunia dalam yang berupa konsep dan ide. Dimensi ini memperlihatkan sampai sejauh mana perilaku kita ditentukan oleh sikap kita terhadap dunia. 2. Sensing intuition atau SN, menjelaskan persepsi sebagai sesuatu yang langsung datang dari panca indera atau secara tidak langsung dari bawah sadar. Dimensi ini menjelaskan bagaimana orang-orang memahami apa yang sedang dialami. Yang ketiga ada thinking feeling atau TF, adalah pendekatan yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan keputusan melalui proses yang tidak pribadi, logis, atau subjektif. Para pemikir menganalisis informasi, data, situasi, dan manusia serta membuat keputusan berdasarkan logika. 4. Judging Perceiving atau GP. Tipe ini melihat bagaimana derajat fleksibilitas seseorang. Judging diartikan sebagai tipe orang yang selalu bertumpu pada rencana yang sistematis, serta senantiasa berpikir dan bertindak secara sekuensial atau tidak melompat-lompat. Kedua, karakteristik teori Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs berhubungan dengan cara individu mengobservasikan dunia dan membuat kesimpulan berdasarkan persepsi mereka. Dalam mengobservasikan dunia, langkah pertama yang dilakukan individu adalah melakukan persepsi tentang lingkungan. Adanya persepsi individu melalui informasi yang ada akan menimbulkan kesadaran individu tentang adanya kenyataan orang, objek, atau ide. Langkah kedua adalah individu membuat kesimpulan tentang yang diterima. Kegiatan mental menerima dan menilai atau membuat kesimpulan disebut oleh Myers-Briggs dengan perceiving and judging atau penerimaan dan penilaian. Dalam menerima dan menilai ini, individu juga mempunyai beberapa kombinasi menurut Myers, seperti yang dikutip oleh Richard S. 1992. Ada beberapa kombinasi, yaitu yang pertama ada pengertian dan pemikiran, yang kedua ada pengertian dan perasaan, yang ketiga ada intuisi dan perasaan, dan yang keempat ada intuisi dan pemikiran. Yaitu kekuatan dan kelemahan dari teori Myers-Briggs. Adapun keunggulannya yaitu dirancang untuk mengimplementasikan teori. Selanjutnya, berdasarkan teori, ada dinamika hubungan yang khusus antar skala yang kemudian akan mengantar penjelasan tentang 16 tipe karakteristik kepribadian. Selanjutnya, deskripsi tipe-tipe ini dan teorinya sebenarnya dapat dijelaskan dalam kerangka perkembangan manusia seumur hidupnya.
Yang selanjutnya, skala ini memperhatikan fungsi dasar manusia, yaitu persepsi, judgment, yang selalu ada di perilaku manusia, sehingga sangat bermanfaat untuk digunakan dalam hidup sehari-hari. Yang terakhir, hasil dari Myers-Briggs teori indikator atau MBTI tidak bersifat menilai sehingga tidak ada yang baik dan buruk. Adapun kelemahan dari teori ini yaitu teori Myers-Briggs kurang memperhatikan adanya perbedaan individu sehingga akan mempengaruhi hasil tes MBTI. Selanjutnya, walaupun teori ini bertahan lama, namun validitas dari tes MBTI masih perlu dipertanyakan. Dan yang terakhir yaitu hasil dari tes MBTI bersifat statis, hanya berorientasi pada hasil dari tes MBTI saja. Dan yang terakhir adalah aplikasi teori kepribadian Myers-Briggs. Teori kepribadian Myers-Briggs ini dalam pengaplikasiannya dijadikan suatu indikator sebagai tes MBTI. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi tipe kepribadian seorang individu. Adapun contoh-contohnya yaitu untuk memahami orang lain, menghargai perbedaan, pengembangan diri, memilih karir, team building, penyesuaian konflik, memperbaiki komunikasi, namun tidak mengukur gangguan kejiwaan, abnormalitas, emosi, trauma, daya belajar, tingkat kedewasaan, penyakit, dan inteligensia. Dalam kehidupan sehari-hari, perlu diketahui teori ini dapat berguna untuk mengidentifikasi kepribadian individu, sehingga memudahkan kita untuk menentukan sikap dan perilaku kepadanya, supaya terjadi arus komunikasi yang baik. Selain itu, metode Myers-Briggs dalam kehidupan sehari-hari juga digunakan untuk bimbingan konseling. MBTI sangat berguna di dunia pendidikan dan pengembangan karir. MBTI bisa digunakan sebagai panduan untuk memilih jurusan sampai dengan profesi yang cocok dengan kepribadiannya. Selanjutnya yaitu ada pengembangan diri. Dengan MBTI kita bisa memahami kelebihan atau strength diri kita, sekaligus kelemahan, weakness yang ada pada diri sendiri. Kita bisa lihat fokus mengembangkan kelebihan kita sekaligus mencari cara memperbaiki sisi negatif kita. Dan yang terakhir yaitu memahami orang lain dengan lebih baik. MBTI membantu memperbaiki hubungan dan cara pandang kita terhadap orang lain. Kita bisa lebih memahami dan menerima perbedaan. Tidak semua orang berpikir, bersikap, dan berperilaku seperti cara kita berperilaku. Jadi, terimalah perbedaan yang ada.